Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dalam doa pagi secara online. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita datang dalam doa. Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang kepadamu memohon berkat tuntunan di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami memperoleh hikmat dari Tuhan. Dan juga kami diberi kemampuan, diberi kesetiaan memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama buka Alkitab kita dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan membacakan untuk kita. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang menerapkan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema Gembalakanlah kawanan domba Allah. Kalau kita berbicara tentang gembala, tentu Bapak Ibu Saudara tahu bahwa gembala adalah seseorang yang tugasnya menggembalakan atau menjagai ternak, bisa itu itik, bisa kambing, domba, dan sebagainya, di mana tugasnya memeliharakan supaya ternaknya itu tidak kelaparan, supaya ternaknya itu bisa hidup dengan baik, hidup dengan layak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, apa yang dilakukan oleh sang gembala itu supaya ternaknya bisa berproduksi dengan baik. Kalau ayam misalkan ya bertelur, kalau kambing ataupun kalau sapi ya bisa beranak, bisa menghasilkan anak. Itu tujuannya dari menggembalakan atau memelihara, merawat hewan-hewan ternaknya. Nah, di sini kita melihat istilah gembala juga dipakai dalam kehidupan kita bergereja. Kita mengenal istilah gembala pada khususnya memang dikenakan pada seorang pendeta, tetapi pada umumnya kita juga mengerti bahwa gembala itu juga bisa berlaku dan sebutan itu bisa diterapkan dalam kehidupan para pelayan Tuhan. Kalau di gereja kita, gereja GKI, kita mengenal pemimpin itu yang kolektif kolegial, artinya tidak sendiri atau tidak seorang diri, tetapi ada beberapa orang yang menjadi anggota majelis jemaat atau pengurus dari gereja, baik pendeta maupun para penatua. Pada dasarnya adalah gembala bagi jemaatnya, yang memimpin, yang melayani jemaat supaya bisa tumbuh imannya dengan baik, supaya kehidupan umat menjadi semakin lebih
berkenan kepada Tuhan. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Itulah yang menjadi judul dari renungan kita pagi hari ini. Nah, di sini kita bersama-sama sebagai satu keluarga jemaat Tuhan di GKI Kabangan, kita memiliki tugas di dalam menggembalakan domba Allah, yaitu jemaat Tuhan. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan bersama-sama, baik sebagai seorang pendeta, penatua, dan bahkan di antara kita sesama jemaat, kita juga memperoleh tugas yang sama, yaitu bisa menjadi gembala paling tidak bagi keluarga, menjadi pemimpin bagi kehidupan keluarga kita sendiri. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan, kita lihat dari ayat 2 sampai dengan yang kelima. Yang pertama, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Nah, marilah Bapak Ibu Saudara yang dipercaya menjadi seorang gembala, menjadi seorang pemimpin dari jemaat Tuhan, dan juga kita sebagai seorang pemimpin di rumah tangga, mungkin sebagai suami, lakukanlah tugas kita dengan sebaik mungkin. Seperti halnya pada saat pandemi COVID-19 ini, ketika gereja untuk sementara waktu tidak ada ibadah secara langsung atau tatap muka, atau semua kegiatan ditiadakan. Majelis jemaat dan beserta komisi yang ada, tim multimedia, bahkan semuanya bekerja sama bagaimana untuk bisa menggembalakan umat, bagaimana supaya umat bisa tetap beribadah, bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun tidak di gereja. Maka kita semua mengupayakan dengan mengadakan live streaming atau bahkan juga siaran yang direkam, diunggah di YouTube dan sebagainya. Itu semuanya dikerjakan, diupayakan supaya umat tetap bisa terpelihara imannya. Nah, juga yang kedua, jangan kamu berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Beda memang cara memimpin di dalam komunitas, di gereja, beda dengan di tempat kerja kita masing-masing. Kalau relasi pekerjaan itu bisa relasi atasan bawahan, bos dan juga anak buah. Tetapi di gereja relasi kita adalah relasi sebagai saudara seiman. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa memerintah ataupun diperintah, namun dengan kesadaran masing-masing mau bekerja sama satu dengan yang lain. Dalam kehidupan bergereja, kita menyadari bahwa relasi kita satu dengan yang lainnya itu menjadi hal yang penting. Untuk itu marilah kita jalin relasi dengan semua pihak supaya dalam pelayanan ibadah kita di masa pandemi ini makin dapat berjalan dengan baik. Kalau ada kekurangan di sana sini itu hal yang wajar. Kita semua terus dan terus belajar untuk meningkatkan pelayanan kita yang tadinya secara onsite dan sekarang harus secara online. Itulah perubahan tuntutan yang harus kita lakukan sebagai gembala, sebagai pemimpin, sebagai pelayan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya percaya kita semua sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala yang dipercayakan untuk menuntun, untuk mendampingi, untuk menemani domba-dombanya, pasti dengan rendah hati, dengan sukacita melayani Tuhan. Biarlah apa yang kita kerjakan, biarlah apa yang kita upayakan bersama-sama ini, Bapak Ibu Saudara, menjadikan gereja persekutuan kita semakin indah, semakin dapat membangun iman kita semuanya. Semoga masa pandemi ini dapat segera berlalu, sehingga kita semua boleh kembali dapat
beribadah secara tatap muka ataupun melaksanakan kegiatan gereja untuk komisi anak, komisi remaja, pemuda, juga untuk komisi dewasa atau komisi usia lanjut bisa mengadakan ibadah atau persekutuan di kelompok di komisi masing-masing. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara dalam menjalani aktivitas kita, biarlah iman kita tetap dapat tumbuh semakin berkembang, iman kita dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, di tengah masa pandemi yang masih kami jalanin ini Tuhan, kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu, supaya kami diberkati Tuhan dalam mengupayakan untuk memeliharakan iman jemaat Tuhan di GKI Kabangan. Kami sebagai sesama saudara, kami sebagai sesama pelayan yang Tuhan kan tempatkan di tempat kami masing-masing, baik sebagai anggota majelis jemaat maupun sebagai anggota dan pengurus dari komisi-komisi yang ada. Mampukan kami ya Tuhan untuk melaksanakan tugas kami dengan makin lebih baik lagi, supaya kami boleh semakin dikuatkan satu dengan yang lainnya. Kami memohon berkat Tuhan dalam setiap kegiatan, aktivitas kami, biarlah senantiasa dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, untuk firman-Mu ini boleh menguatkan kami semuanya. Amin.